Klop, PKS membela pendiri pasar muamalah, berarti sudah betul tindakan aparat. Ditulis oleh Abu Daing Al-Makassari, dilansir dari Sewor.com. Rupanya PKS membela Saim Saidi, pendiri atau penggagas pasar muamalah di Depok. Tidak heran jika PKS melakukan pembelaan, karena di Depok adalah wilayah kemenangan PKS. Maka dengan begitu, ia akan mempertahankan eksistensinya atau berusaha mencari pembenaran. Namun bagaimanapun pembelaannya itu, Indonesia adalah negara hukum. Semua warga negara wajib taat pada hukum, dan itulah instrumen penting agar tidak terjadi kekacauan di masyarakat. Maka biar nanti hukum yang berbicara. Penangkapan Saim Saidi tentu sudah mengalami kajian mendalam. Apalagi praktek yang dilakukan Saim Saidi sudah berlangsung lama. Jika dulu tidak ditangkap, artinya belum menunjukkan gejala ke arah pelanggaran. Tapi kini, dengan viralnya pasar muamalah itu, lalu diadakan penyelidikan, tentu memberikan alasan kuat bahwa pasar ini memang melanggar. Dan bukan cuma itu, keberadaan dan transaksi dengan menggunakan dinar dan dirham di pasar muamalah ini mungkin bisa mirip dengan sebuah kasino atau tempat permainan semacam Time Zone atau Trans Studio. Ada koin yang harus dibeli agar permainan bisa jalan, atau seperti kasino, koin yang digunakan dibeli dengan rupiah. Lalu setelah itu, kalaupun sudah menang, koin itu bisa ditukar kembali dengan rupiah. Liciknya, di pasar muamalah ini ada beberapa bahan jualan, misalnya roti, beberapa kaos, dan kebutuhan lain. Lalu si pengunjung yang mau beli menukarkan rupiahnya ke dinar, tentu dengan harga yang sudah ditetapkan oleh si penjual. Si pengunjung itu memakai dinar atau dirhamnya membeli roti, kaos, atau barang yang lain dengan perasaan bahwa dirinya telah melakukan ibadah sunnah. Tentu saja pasar muamalah yang ada di Depok tidak akan pernah sama dengan pasar yang ada di Mekah di zaman Rasulullah SAW. Tempat dan suasananya sangatlah berbeda. Memakai dinar dan dirham itu hanya klaim sebagai perbuatan sunnah. Toh pada dasarnya pun beli pakai rupiah, tukar kembali pakai rupiah. Maka untuk memasok barang dari luar dan kemudian dijual di pasar muamalah, si pedagang itu menukarkan dulu dinar dan dirhamnya ke rupiah kembali. Nah, disinilah letak licikannya menggagas pasar ini. Si pedagang menukar dinar ke rupiah, ternyata ada 2,5% yang terpotong. Lalu timbul pertanyaan, bukankah ini sama saja dengan riba? Sudah terlalu banyak pembunuhan dengan atas nama agama, bukan cuma di bidang politik, tapi bidang ekonomi ini paling sering jadi bulan-bulanan. Umat yang awam hanya bersemangat bahwa jalan hidupnya sudah benar, cuma karena tidak berpikir lebih dalam, umat percaya begitu saja. Maka sama halnya dengan Saim Saidi, orang ini punya track record yang lumayan tinggi dan sibuk, penulis buku juga, dan pernah belajar dengan beberapa ulama dari luar negeri. Oh iya, HTI kan juga dari luar negeri, lalu masuk ke Indonesia, ternyata tidak mencerdaskan umat di sini, malah mengajaknya menjadi arogan, beringas, dan anti NKRI. Jadi memang wajib diwaspadai juga orang-orang yang semacam itu, meski dikabarkan berpendidikan tinggi, tapi niat dan akal bulusnya bisa bermain lihai. Dan yang paling menjijikan adalah partai yang katanya berlabel Islam, tapi ada kadernya yang korupsi sapi, dan ada juga yang suka main esek-esek. Saya yakin partai PKS ini tokoh-tokohnya bukanlah dari orang-orang dengan pendidikan yang sangat rendah. Tapi selama ini, apa kontribusinya pada bangsa dan negara ini? Hanya bikin gaduh, ikutan korupsi, dan umat tidak diajak jadi cerdas, malah dimanfaatkan dengan janji-janji surga dan menakut-nakuti umat dengan neraka. Maka pantas saja kalau PKS membela Saim Saidi, karena sama frekuensinya pendidikan tinggi tapi licik menggiring umat.
Seperti Ketua DPP PKS, Buhori Yusuf kepada wartawan Kompas pada hari Rabu kemarin, mengatakan bahwa apa yang dilakukan pasar muamalah bukan menjadikan dinar dan dirham sebagai mata uang, tetapi taubannya seperti jual beli emas, seperti Antam. Jadi sistemnya barter emas dengan perak atau sebaliknya. Jika demikian halnya, maka tidak ada aturan regulasi apalagi undang-undang yang dilanggar. Dibelinya dengan rupiah kan? Menurut saya tidak ada undang-undang yang dilanggar, kecuali jika dinar dirhamnya itu menjadi mata uang. Dengan demikian tidak ada delik pidana yang dilanggar. Dari penangkapan Saim Saidi, orang PKS ini berasumsi bahwa penangkapan itu adanya upaya pihak tertentu yang menginginkan rakyat Indonesia tidak memiliki emas. Tentu saja ini mengada-ngada, asumsinya tidak logis. Tanpa ada pasar muamalah itu, banyak rakyat Indonesia yang bisa punya emas. Tapi dasar pasar muamalah bukan cuma melanggar hukum, tapi juga bisa termasuk penipuan terhadap umat, karena ternyata ada 2,5% keuntungan dari penukaran itu. Mereka katakan itu bukanlah riba, tapi 2,5% itu sangatlah diminati. Nikmat betul ya. Jadi teringat perkataan ilmuwan dan agamawan hebat zaman klasik, yaitu Ibnu Rushd. Kata beliau, jika kau ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan kemasan agama. Tepat sekali kan apa yang terjadi selama ini.